الشهادة فينبئكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor babnya 37, nomor hadisnya 415. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kafaratil buzaki. Bab kafarahnya meludah fil masjidi, di dalam masjid. Bab kafarahnya meludah di masjid. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Qatadah qala berkata siapa Qatadah, sami'tu mendengar aku Anas pada Anas bin Malik qala berkata siapa Anas, qala bersabda siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-buzaku meludah fil masjidi, di dalam masjid, iku khoti'atun salah, wa kafaratuha dan kafarahnya meludah iku dafnuha, mengubur ha pada ludah. Jadi Nabi bersabda meludah di masjid itu sudah salah. Artinya ya tidak dosa tapi salah. Nah, kafarohnya meludah di masjid itu supaya mengubur ludahnya, dikubur ludahnya. Karena dulu memang masjidnya Nabi itu lantainya masih pasir. Ketika meludah di masjid ya tinggal nguruk dengan pasir yang ada di masjid itu. Tapi kalau sekarang ya, kalau sengaja atau meludah di masjid, maka kafarahnya supaya ya dibersihkan ludahnya. Kalau lantainya keramik, lantainya marmer, kemudian meriak atau meludah di situ, ya, maka kafarahnya supaya dibersihkan. Babu dafni, babnya mengubur anukha mati pada riak fil masjidi, di masjid. Bab mengubur riak di masjid. Hadatsana Ishaq ibnu Nasr qala hadatsana Abdul Razak an Ma'mar an Hamam, sami'a mendengar siapa Hamam Abu Hurairah pada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, idza qoma, ketika berdiri siapa ahadukum salah satu kalian ila sholati, pada sholat, fala yabsuqa, maka jangan meludah siapa ahad amamahu, pada depannya ahad. Fa innama yunaji, maka sesungguhnya berbisik-bisik siapa ahad Allah, pada Allah, madama, selama tetap, fi musallahu, di tempat sholatnya ahad. Wala, dan jangan meludah an yaminihi, ke arah kanannya ahad.
Fa inna, maka sesungguhnya, an yaminihi, dari kanannya ahad, siapa? Malakan, malaikat. Jadi sebelah kanannya ahad itu ada malaikat. Wal yabsuqa, dan supaya meludah siapa ahad, ayasarihi, dari kirinya ahad, au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya ahad, fayadfinuha, maka mengubur siapa ahad pada ludah. Jadi setelah meludah dikubur ludahnya atau digosok-gosok. Jadi meludah kemudian diinjek dengan kaki kiri terus digosok-gosokkan. Jadi Nabi bersabda, ketika salah satu kalian berdiri untuk sholat, maka kalian jangan meludah ke depan, karena sesungguhnya kalian sedang berbisik-bisik dengan Allah selama berada di tempat sholat. Dan jangan meludah ke arah kanannya, sebab kanannya ahad itu ada malaikat. Maka jangan meludah ke arah kanan, karena di kanan itu ada malaikat. Tapi supaya meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kakinya, kemudian dia mengubur ludah itu atau digosok-gosokkan. Jadi tidak boleh meludah meriak ke depan, ke kanan, tapi ke kiri. Meludahnya bolehnya ke kiri, kemudian dikubur atau digosok-gosokkan. Babu, bab ida badarahu, ketika mentergesahkan hu pada orang, opo albuzaku, meludah, maksudnya memang harus meludah, falyakhud, maka supaya mengambil siapa orang, bitorofi saubihi, dengan ujung pakaiannya orang, dengan ujung pakaiannya orang. Jadi ketika orang itu tergesa-gesa untuk meludah, maksudnya mau nggak mau ya harus meludah, maka dia supaya mengambil ujung pakaiannya, kemudian meludah pada ujung pakaian tersebut. Ya, contohnya begini, mesti digosok-gosok. Nah itu. Hadatsana Malik ibnu Ismail qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Humaid an Anas bin Malik anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ro'a, melihat siapa Nabi, mukhamatan, pada riya, fi kiblatin, di kiblat masjid, fahakaha, maka ngerok siapa nabiha pada riya, biyadihi, dengan tangannya Nabi, waru'iyah, dan diketahui, minhu, dari Nabi, karohiyatun, kebencian, atau Nabi itu benci, auruya, atau diperlihatkan, apa karohiyatuhu, karena bencinya Nabi, lidzalika, pada demikian itu riya, wasyiddatuhu, karena beratnya Nabi, alaihi, atas riya. Maksudnya Nabi itu sangat benci
sangat benci, kemudian ya gilo. Nabi itu gilo melihat riya berada di tembok kiblat masjid. Nabi ngerok, kemudian Nabi memperlihatkan kalau Nabi itu benci, mukanya muka benci, muka nggak senang, karena Nabi melihat riya yang nempel di tembok kiblat masjid. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza qoma, ketika berdiri siapa ahad, fi sholatihi, di dalam sholatnya ahad, fa innama yunaji, maka sesungguhnya berbisik-bisik siapa ahad, Robbahu, pada Tuhannya, atau lafadznya Robbahu, Tuhannya ahad, iku bainahu, antara ahad, wa baina kiblatihi, dan antara kiblat. Maksudnya ya Allah di depannya orang yang sedang sholat. Fala zukona, maka jangan meludah sungguh siapa ahad, fi kiblatihi, di dalam kiblatnya ahad. Maka jangan meludah ke arah depan, karena di depannya dia itu ada Allah, ya. Jadi setiap hamba sholat menghadap ke arah kiblat itu, di antara kiblat dan dia itu ada Allah. Allah sedang menyaksikan hambanya sholat. Walakin, dan akan tetapi, ayasarihi, ke arah kirinya ahad, atau tahta kodamihi, di bawah telapak kakinya ahad. Maka kalau mau meludahlah ke arah kiri atau ke bawah telapak kaki, karena memang ketika sholat itu ya Allah berada di depannya orang sholat. Maka ketika sholat itu supaya merasakan betul-betul bahwa Allah itu berada di depan kita. Jadi seakan-akan kita melihat Allah, ya, di depan kita. Kalau tidak, ya ketahuilah fa innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Jadi kalau kita tidak bisa menghayati bahwa di dalam sholat itu kita sedang melihat Allah, ya, kita tidak bisa menghayati kalau kita bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Nah itu. Suma kemudian akhoda, mengambil siapa Nabi, torofa ridaihi, pada ujung selendangnya Nabi. Jadi Nabi langsung mencontohkan kepada para sahabat ketika dalam keadaan sholat harus meludah. Nabi mengambil pada ujung selendangnya atau pakaiannya. Fabazako, maka meludah atau meriak siapa Nabi, fihi, di dalam selendang. Waroda, dan mengembalikan siapa Nabi, ba'dahu, pada sebagiannya selendang, ala batin, atas sebagian. Maksudnya digosok-gosokkan
setelah Nabi meludah di ujung pakaiannya Nabi, lalu Nabi menggosok-gosokkan bekas ludah yang ada di ujung pakaian. Qala bersabda Nabi, au yaf'ala, atau mengerjakan siapa ahad hakada, seperti ini. Begini loh, kalau kalian pas lagi sholat harus meludah, ya maka kalian supaya mengerjakan seperti ini, yaitu mengambil ujung pakaian, kemudian meludah di ujung pakaian itu, lalu pakaiannya digosok. Nah, itu prakteknya begitu. Nah, kalau memang harus meludah, kalau masih bisa ditahan, ya ditahan ludahnya. Itu. Babu idzotil imami, bab nasihatnya imam annasa, pada manusia, fi itmami sholati, di dalam menyempurnakan sholat, wa zikril kiblati, dan babnya menyebutkan kiblat, babnya menyebutkan kiblat. Jadi bab nasihatnya imam kepada manusia, kepada makmum, kepada ro'yah, di dalam urusan menyempurnakan sholat, ya sholatnya supaya disempurnakan. Dan babnya menyebutkan kiblat, ya, babnya menyebutkan kiblat. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, qala bersabda siapa Nabi, hal adakah tarawna, melihat kalian, kiblati, pada kiblatku, hahuna, di sana, apakah kalian menyangka kalau aku Nabi hanya bisa melihat apa-apa yang ada di depanku? Wallahi, demi Allah, ma yakhfa, tidak samar, alayya, atasku Nabi, apa khusyu'ukum, kekhusyuan kalian, wala, dan tidak samar, apa ruku'ukum, rukuk kalian, tumak ninah kalian. Ini sesungguhnya aku Nabi, iku la'arakum, niscaya melihat aku pada kalian, min wara'i dhuhri, dari belakang punggungku. Demi Allah, tidak samar bagiku kekhusyuan kalian, dan tidak samar bagiku rukuk kalian, maksudnya tidak tumak ninah. Jadi Nabi itu bisa melihat makmumnya yang ada di belakang ketika sholat tidak khusyuk, ketika sholat tidak tumak nina, karena aku Nabi pasti melihat kalian dari belakang punggung kalian. Artinya Nabi bisa melihat kalian, ya, dari belakang punggungnya. Nah, ini memang mukjizatnya Nabi, ya, ini memang keistimewaannya Nabi. Walaupun Nabi itu menghadap kiblat ketika sholat, tapi Nabi tahu siapa-siapa saja sahabat-sahabat Nabi ketika sholat tidak khusyuk. Ya, ada yang ngobrol, ada yang ngupil, contohnya mungkin ada yang lain mengerjakan sesuatu hal di luar rangkaian ibadah sholat. Itu Nabi tahu.
nggak khusyuk. Oh ini nggak khusyuk ini. Oh si itu nggak tumakninah ini. Ya, itu. Padahal khusyuk itu kan pekerjaan hati. Al khusyu'u fi'lul qulub. Khusyuk itu ya hati. Makanya para sahabat itu ya, menyampaikan bahwa agar sholat itu bisa khusyuk, maka sebelum sholat itu betul-betul diniati ya, diniati karena Allah, kemudian meninggalkan semua bayangan-bayangan yang ada di pikirannya dan perbuatan-perbuatannya, sehingga ketika mengerjakan sholat itu bisa khusyuk. Ya contohnya pikiran masak belum matang ini ditinggalkan, kemudian perbuatannya ya betul-betul kompornya dimatikan, sehingga ketika sholat bisa khusyuk. Kalau nggak begitu, Allahu Akbar, nah, waduh, mau komporku udah saya matiin apa belum ya? Terus sayurnya udah aku kasih garam apa belum ya? Nah itu, sehingga ketika sholat akhirnya tidak khusyuk, pikirannya masih memikirkan masakannya, sehingga yang harusnya membaca Al-Fatihah kebalik membaca At-Tahiyat, berarti tidak khusyuk hatinya. Maka supaya ditinggalkan urusan-urusan dan kiat-kiat, jadi dipersiapkan ketika mau sholat itu hatinya betul-betul dipersiapkan agar bisa khusyuk dan terjaga kekhusyukannya ini. Dan juga supaya tawadu ya, tawadu ini gerakan sholat atau tumakninah. Nah ini supaya betul-betul dijaga, supaya betul-betul dijaga. Jadi untuk menjaga tawaduknya, untuk menjaga tumakninahnya di dalam sholat itu ya, para ulama juga mengambil hadis, yaitu membaca doa-doa di dalam sholat itu yang 3 kali ya, bacanya 3 kali. Setelah 3 kali dibaca berhenti sejenak, jadi tidak langsung takbir subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, Allahu akbar, tidak, tapi berhenti sejenak, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, Allahu akbar. Nah berhenti sejenak, itu tujuannya untuk menjaga tumakninah di dalam gerakan sholatnya itu. Hadatsana Yahya ibnu Shalih qala hadatsana Fulaih ibnu Sulaiman an Hilal ibni Ali an Anas bin Malik qala, berkata siapa Anas, sholat bina dengan kami siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sholatan pada sholat. Suma kemudian rokia naik siapa Nabi al-mimbar pada mimbar. Faqala maka bersabda siapa Nabi fi sholati di dalam masalah sholat. Jadi setelah selesai sholat Nabi naik ke mimbar, yaitu nasihat di dalam masalah sholat, wafir ruku'i, dan di dalam masalah ruku. Nabi membahas sholat dan masalah ruku. Ini sesungguhnya aku Nabi iku la arokum, niscaya melihat aku pada kalian, min waroi, dari belakangku, kama arokum, sebagaimana melihat aku pada kalian. Aku Nabi pasti bisa melihat kalian dari belakangku
sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Jadi Nabi tahu walaupun sholat, Nabi tahu apa yang terjadi di belakangnya Nabi. Makmumnya lagi ngapain, makmumnya nggak khusyuk, makmumnya garuk-garuk. Nah, itu Nabi tahu. Lah pengetahuan Nabi walaupun dari belakang itu seperti Nabi melihatnya dari depan. Jadi betul-betul jelas. Bagi Nabi itu sangat jelas sekali. Ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Nabi setelah sholat, Nabi nasihat kepada sahabat, membahas tentang gerakan sholatnya. Ada yang nggak khusyuk, tadi ada yang nggak khusyuk ya, di dalam sholatnya, di dalam rukuknya. Nah, itu. Nah, ini juga menjadi sunnah. Setelah sholat itu ya sedikit ada nasihat. Dulu tahun berapa ya, tahun dulu awal-awal jamaah itu terutama yang ngomplek-ngomplek ya, yang ngomplek-ngomplek, yang tinggalnya di komplek itu biasanya dulu ya setelah sholat maghrib ada nasihat ya, paling 15 menit atau 20 menit ya, nasihat sambil menunggu sholat isya atau setelah sholat subuh. Atau setelah sholat subuh itu ada nasihat. Tapi di zaman sekarang mulai luntur hal seperti itu, mulai hilang. Ada beberapa yang masih ada, tapi kebanyakan ya setelah sholat maghrib ya pelencing, masjidnya kosong. Setelah sholat subuh pelencing, masjidnya kosong. Nah ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab ini ya bisa diperdayakan lagi, bisa dimanfaatkan kembali nasihat setelah sholat itu. Dulu waktu tugas di sana itu ada jadwalnya ya. Walaupun yang ngimamin siapa, yang nasihat siapa, itu sudah ada jadwalnya. Yang nasihat Bapak ini setelah sholat maghrib, besoknya lagi Bapak ini, besoknya lagi ya itu mengikuti hadis ini atau mengikuti sunnah ini. Babun bab hal adakah yukolu dikatakan masjidah Bani Fulan, masjidnya Bani Fulan. Bab apakah boleh masjid itu diberi nama atau menyebutkan masjid Bani Fulan? Boleh enggak? Masjid Al-Faqih atau mungkin Masjid Nur Huda, Masjid Fastabikul Khairat. Nah, itu boleh enggak masjid itu diberi nama Darul Atfal? Ya kita lihat hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Ubay an Abdullah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sabako melombakan siapa Nabi, melombakan siapa Nabi baina khayli, di antara kuda alati yang utmirat diramut apa kuda, dilatih diramut, minal hafyai dari tanah hafya, wa amaduha dan jauhnya perlombaan, saniyatul wada'i sampai tanah saniyatul wada'. Jadi lombanya itu jauh dari tanah hafya sampai
tanah Saniyatul Wada. Nah, Nabi memperlombakan kuda yang terlatih. Kudanya terlatih, dilatih memang untuk pacuan. Itu jarak antara tanah Khafya sampai Saniyatul Wada itu kurang lebih 5 mil. Wasabako, dan memperlombakan siapa Nabi bainal khoili, antara kuda alati yang lam tutmar, tidak diramut apa kuda yang tidak dilatih, minasaniyati, dari tanah Saniyah, ila masjidi Bani Zurek, sampai masjidnya Bani Zurek. Kemudian Nabi juga memperlombakan kuda yang tidak dilatih dari tanah Saniyah sampai ke masjid Bani Zurek. Ini jaraknya lebih dekat. Jaraknya lebih dekat, lebih pendek. Wa ana Abdullah, dan sesungguhnya Abdullah bin Umar, karena ada siapa Abdullah, fiman, di dalam orang atau termasuk orang, sabako, yang berlomba, bihada, dengan ini kuda. Lah Abdullah bin Umar, dia termasuk orang yang ikut lomba, termasuk orang yang ikut lomba. Jadi kalau dikembalikan ke bab, menurut hadis ini berarti boleh memberi nama atau menyebut nama masjid, itu boleh. Dan nyatanya Nabi sendiri itu menyebutnya Masjid Bani Zurek, golongan orang-orang Zurek, ya. Ya, berarti diperbolehkan ketika membangun masjid, selesai diberi nama Masjid Nur Huda, Masjid Al-Ikhlas, itu, Masjid Darul Atfal, Masjid Baitur Royan, Masjid Rahmat, nah, Babu Rahmah contohnya, Babu Salam, ya boleh. Silahkan diberi nama, ya, masjid-masjid yang baru dibangun atau yang sudah ada tinggal beri nama. Intinya diperbolehkan memberi nama masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.